Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Apabila ada yang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah lekas memberikan kesembuhan. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Hak dan kewajiban berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban di lingkungan. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban di lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak soli dan solihah. Serta siapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis kalian ya. Jangan lupa untuk mencatat materi-materi penting dari video ini. Mari kita mulai pembelajarannya. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita lakukan. Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan adalah sebagai berikut. Hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama, memanfaatkan tumbuhan untuk perlengkapan rumah tangga. Jadi, kita berhak untuk memanfaatkan tumbuhan untuk menjadikan tumbuhan itu sebagai perlengkapan rumah tangga. Contohnya, kita boleh memanfaatkan pohon untuk menjadikannya kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu memanfaatkan tumbuhan untuk obat-obatan. Contohnya seperti jahe, kunir, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan untuk dikonsumsi. Misalnya, kita memanfaatkan sayur bayam untuk menjadi bahan makanan yang bisa kita konsumsi. Yang keempat, menikmati keindahannya dan keharumannya. Seperti bunga mawar, kita bisa menikmati keindahan dan keharumannya. Yang terakhir yaitu mendapatkan udara yang segar. Karena pepohonan dapat menghasilkan oksigen, sehingga kita berhak mendapatkan udara yang segar dari pepohonan. Nah, kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Karena kita sudah memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, tetapi kita juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama yaitu melakukan pelestarian dan perawatan untuk kelestariannya dengan cara menanam, menyiram, memberi pupuk, tidak merusak tanaman, dan memakai tanaman yang dibutuhkan secukupnya. Jadi, apabila kita sudah merasa tercukupi, jangan menebang lagi atau mengambil lagi jika tidak terlalu diperlukan ya. Kita juga harus melakukan penanaman kembali atau reboisasi apabila ada hutan atau tanah yang gundul. Lestari hutanku, bagian dari kewajibanku. Melestarikan hutan sama dengan melestarikan kehidupan, karena hutan dan pepohonan mampu memenuhi kebutuhan oksigen manusia, dan untuk mencegah ancaman perubahan iklim. Hutan juga mampu menurunkan suhu perkotaan yang panas dan tercemar.
Melestarikan hutan akan membuat makhluk hidup di dalamnya mendapat tempat tinggal, sehingga hewan-hewan tidak mengalami kepunahan. Jadi, ketika kita melestarikan hutan, kita juga menjaga tanaman dan hewan-hewan di dalamnya. Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam memanfaatkan hewan. Hak dalam memanfaatkan hewan yaitu memanfaatkan tenaganya seperti kuda dan kerbau. Kuda kita gunakan untuk menarik kereta, sedangkan kerbau biasanya digunakan untuk membajak sawah. Mengkonsumsi dagingnya seperti sapi, kambing, dan ayam yang dagingnya bisa kita konsumsi. Mengkonsumsi telurnya. Kita juga bisa mengkonsumsi telurnya seperti telur ayam, telur bebek, dan telur burung puyuh. Selanjutnya hak kita yaitu mengkonsumsi susunya, seperti pada susu kambing dan susu sapi. Yang terakhir, mendapat hiburan atau menghilangkan kejenuhan, seperti ketika kita memelihara hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan sebagainya. Kita akan merasa terhibur dan menghilangkan kejenuhan kita ketika bermain dengan hewan peliharaan tersebut. Kewajiban dalam memanfaatkan hewan. Kita harus memberi makan, memberi minum, memberikan kandang atau tempat tinggal, membersihkan kandang atau tempat tinggalnya, agar hewan tersebut tetap sehat karena kandang dan tempat tinggalnya bersih. Tidak boleh menyiksanya, serta menjaga kelestarian hewan tersebut. Upaya pelestarian hewan langka. Yang pertama yaitu dengan memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan langka untuk kehidupan di habitatnya. Cara yang kedua yaitu mendukung setiap kegiatan pelestarian hewan langka yang dilakukan pemerintah dan lembaga pelestarian lingkungan. Cara yang ketiga yaitu membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak. Contoh tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka seperti Suaka Margasatwa. Upaya yang keempat yaitu tidak melakukan perburuan hewan langka dan melaporkan setiap kegiatan perburuan hewan langka kepada pihak berwajib. Upaya yang kelima yaitu tidak melakukan transaksi atas hewan langka, terutama hewan yang hidup. Jadi jangan memperjualbelikan hewan-hewan langka ya teman-teman. Kalpataru. Kalpataru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada seseorang atau kelompok yang mengabdi, merintis, menyelamatkan, dan membina dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Alhamdulillah materi kita telah selesai. Jazakumullah khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga materi dari video ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Ustadzah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.